Kita sebisa mungkin menarik orang yang tertarik dengan produk kita atau bisnis Anda lah ya, untuk masuk atau untuk menjadi bagian dari bisnis kita. Alright guys, di video kali ini saya ingin membahas kenapa sih Anda perlu yang namanya lead magnet. Nah, buat Anda yang pertama kali nonton video saya ini, mungkin Anda masih bingung apa sih dan yang namanya lead magnet. Oke, kita jelasin terlebih dahulu gitu ya. Yang pertama, lead magnet dari asal katanya aja namanya lead. Lead adalah prospek. Ya, jadi dalam bahasa internet marketing atau digital marketing yang namanya lead itu adalah prospek. Jadi orang-orang yang prospektus lah ya, yang bisa Anda promoin produk Anda lah ya, lead gitu kan. Nah, kemudian yang disebut dengan lead magnet ya adalah magnet dari prospek. Jadi gimana caranya Anda bisa menarik orang-orang datang menjadi prospek Anda. Nah, sebuah bisnis kalau Anda punya banyak prospek atau calon market atau target market gitu ya. Target market terlalu luas sih. Prospek itu lebih kecil lagi yang sudah tertarik dengan produk Anda gitu. Nah, kalau Anda bisa memiliki prospek yang banyak, ya otomatis bisnis Anda bisa lebih besar daripada yang memiliki prospek lebih dikit. Kan gitu aja kan, prospeknya dikit gitu. Bahkan orang bilangnya adalah, prospeknya gimana ya bisnismu ya? Prospeknya besar nih gitu kan, kita ngomong kayak begitu kan. Jadi ya intinya adalah kita sebisa mungkin menarik orang yang tertarik dengan produk kita atau bisnis Anda lah ya, untuk masuk atau untuk menjadi bagian dari bisnis kita. Nah, hari ini kalau kita melihat nih, Anda lihat ya di luar sana, orang jualan online tuh lewat mana aja sih? Sesimpel paling gampang banget menurut pandangan semua orang secara umum. Jualan di online itu adalah lewat marketplace atau lewat Instagram. Udah, dua itu aja. Agak jarang sih orang yang jualan di mana? Jualan di YouTube gitu ya, agak jarang. Kenapa? Ya karena menurut saya sih lebih mudah untuk upload produk di Instagram daripada untuk ngoceh di YouTube kayak begini. Iya kan? Butuh keterampilan khusus untuk bisa ngomong kayak begini atau keberanian tersendiri untuk bisa ngomong kayak begini dan rutin lagi. Kalau di Instagram kan gampang ya. Kalau misalkan tinggal upload produk atau diserahin ke admin gitu ya, ngupload kan adminnya gitu. Tapi kalau YouTube gini, emang adminnya yang mukanya mau dipasang kayak begini kan nggak juga. Jadi in general adalah marketplace sama di Instagram. Itu in general. Nah, sekarang perhatikan alur dari prospek, alur dari orang-orang di bisnis Anda sekarang. Kalau Anda upload di Instagram, Anda bikin account gitu ya. Kemudian orang-orang itu harus follow dulu. Oke, harus follow gitu kan. Satu activity harus follow. Dia harus nemuin Anda dulu di awal, harus nemuin Anda dulu, kemudian lihat, menarik ya. Kalau menarik baru dia akan follow, baru menarik aja gitu. Nah, habis itu lama-lama Anda promo di situ. Tapi problemnya adalah Instagram itu punya algoritma. Ya, Instagram punya algoritma. Anda udah follow kayak ribuan orang, mungkin 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang, bahkan lebih gitu kan. Apakah 3.000 itu, apakah 2.000 itu muncul setiap hari di feed Anda? Enggak juga. Meskipun itu muncul pun, Anda nggak punya waktu buat scrolling sampai 3.000 post. Anda scrolling paling berapa sih sebentar, setengah jam, 15 menit, bahkan 5 menit, bahkan kadang-kadang sekilas doang gitu. Oke, jam makan siang, lihat. Habis itu makan siang selesai, mau balik kantor, lihat sebentar. Kalau ada orang komen baru lihat lagi. Tapi kan kita nggak ngeliatin kayak 3.000 post dari 3.000 account yang kita follow. Nggak juga. Nah, dari situ sebagai pemilik bisnis, bayangin aja, kelihatannya follower banyak, tapi nggak ngeliat juga. There is the challenge. Jadi sehingga ketika ada posting produk, orang itu cuma datang kalau lihat. Kalau nggak lihat ya udah, kita anggap itu nggak lihat gitu aja. Tapi kalau lihat, habis itu pergi lagi. Kalau lihat, pergi lagi. Pergi lagi itu dalam arti gini, follower Instagram Anda itu bukan punya Anda. That's the problem. Follower subscriber saya YouTube itu bukan punya saya. Kalau saya mau posting something, sekarang saya udah di angka 200.000 lebih followers, subscriber saya tuh. Nggak bisa kan, saya jualan baju begitu, terus 200.000 orang lihat semua dan 10% beli. 200.000, 10% beli 20.000. Kalau saya sebulan bisa 10% aja beli, 20.000 kaos, udah enak hidup saya kan? Kebayang ya? Kenyataannya kan nggak semudah itu. Sama juga dengan Instagram kan? Kalau Anda punya followers 200.000, saya di angka sekarang I think sekitar 186.000. 10% beli aja sebulan. Sebulan loh kita ngomongnya ya. Berarti berapa? 18.000. Kalau dibagi 30 hari, 18.000, harusnya sehari berapa tuh? 600 ya? 600 transaksi setiap harinya. Itu baru 10%. Kenyataannya nggak semudah itu kan? Nah, itu tadi. Karena kita tidak bisa menjangkau mereka. Itulah alasan kenapa Anda membutuhkan namanya lead magnet. Anda butuh sesuatu yang bisa Anda lemparkan ke market Anda.
Sehingga begitu mereka ngelihat, mereka jadi bagian dari Anda. Lead magnet tujuannya adalah akuisisi prospek. Ya, secara digital, akuisisi prospek. Nah, bentuk dari lead magnet macam-macam. Jadi intinya sesimpel begini aja dulu. Kalau misalnya Anda tidak menggunakan lead magnet, saya gambarkan di sini ya. Ini kayak Anda mau mengisi ember dengan di atasnya ini Anda isi dengan selang. Prospek Anda datangkan dengan macam-macam, dengan iklan, dengan endorse. Ini prospek datang di sini. Oke. Tapi di sini ada bocor, di sini ada lubang. Oke, jadi di sini ada lubang kecil begini. Nah, ini ada lubang kecil begini. Jadi air itu akan istilahnya akan mengisi di sini air itu. Tapi nggak sampai penuh, nggak mungkin sampai penuh airnya kan? Karena apa? Karena di sini, sebentar, saya kasih di sini aja deh, di sini. Nah, habis itu airnya tumpah keluar, bocor. Gini. This is the problem dengan bisnis saat ini gitu. Anda udah endorse, udah promo, udah iklan, udah kemana-mana gitu kan. Orang datang, masuk semua. Tapi habis itu lihat, cabut, lihat, cabut, lihat, cabut. Nah, untuk bisnis menjadi besar, yang harus Anda lakukan adalah ini ditambal. Jadi, yang di sini ini ditambal. Ya, ini ditambal. Gitu. Jadi, Anda membuat sebuah kolam baru. Dan sengaja mengajak orang untuk masuk ke sini dengan namanya lead magnet. Gitu. Jadi contohnya apa? Habis ini saya kasih tahu contohnya. Jadi gimana caranya orang-orang yang datang ke Instagram Anda itu semua bisa diakuisisi menjadi prospek Anda, nggak dibiarkan jadi followers doang. Habis itu lihat nggak lama-lama nggak muncul lagi postingan Anda. Itu kelamaan kalau kayak begitu. Maka lead magnet adalah sebuah cara, adalah sebuah something, ada sesuatu yang Anda tawarkan sehingga orang mau memberikan database-nya kepada Anda. Caranya simple. Apa sih yang menjadi keinginan mereka short term dan murah gitu? Kalau ada e-commerce, ada makanan, ada F&B, Anda bisa kasih lead magnet macam-macam. Anda bisa kasih diskon misalkan. Diskon ya, satu voucher gitu kan. Ini sering banget dipakai kayak misalkan Anda lihat di Lazada gitu-gitu kan. Itu ada voucher, ada free shipping. Tokopedia pakai ini, free shipping. Jadi join, akun Anda join, kalau beli nanti kita kasih free shipping. Asal kamu udah member duluan. Asal kamu download aplikasi kita. Nah gitu. Download aplikasi kita itu bikin database by the way. Ya, cuman medianya aja aplikasi gitu. Voucher, free shipping. Kalau F&B apa? Kalau misalkan makanan, restoran, Anda bisa kasih misalkan free minuman misalkan gitu kan, atau free topping, ya. Jadi kalau ada makanan apa, ada toppingnya itu dikasih gratis gitu kan. Ingat ya, lead magnet harus sesuatu yang gratis, bukan murah. Kalau murah tuh urusannya udah lain lagi. Kita nanti ngebahas tentang tripwire dan lain-lain gitu ya. Tapi intinya adalah something kayak begini. Nah, kalau misalkan di tempat saya. Kalau Anda join di Trap Hacker. Saya punya komunitas namanya Trap Hacker gitu kan. Trap Hacker gitu. Nah, kalau Anda join di Trap Hacker, maka Anda akan mendapatkan mind map. Ya, kemarin saya mendesain sebuah mind map gitu. Jadi, untuk membuat sebuah bisnis online, ini loh hal-hal yang perlu Anda perhatikan. Jadi mind map-nya panjang lebar gitu kan. Anda bisa lihat kayak begini. Ya, jadi ini akan Anda bisa mendapatkan ini kalau Anda join di Trap Hacker. Nanti link klik aja di description. Ini contohnya kayak begini. Jadi apa yang bisa Anda berikan di sini? Apalagi gitu. Misalkan Anda EO, event organizer, wedding organizer. Maka Anda bisa memberikan namanya checklist. Jadi kalau mau merit, ini loh, list yang harus diurusin ini segini banyak loh. Kan kamu belum pernah merit ya. Kita asumsinya kamu belum pernah merit gitu kan. Ini loh list item-item apa saja yang harus diperhatikan, vendor apa saja yang harus Anda punya, mau baju, mau makan, mau sound system, mau undangan, gift dan lain-lain. Wah, itu kalau orang mau merit udah kayak kepala pecah tuh kalau nggak ada checklistnya. Oh, ini sudah. Nah, itu dikasihkan secara gratis. Nih loh, listnya gitu. Supaya apa? Supaya Anda bisa mendapatkan database orang itu. Oke, aku mau deh listnya. Saya mau next year saya mau menikah. Jadi saya mau lihat listnya apa saja. Saya masukin nama, saya masukin nomor telepon, saya masukin email. Nah, di email tersebut Anda mengedukasi persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum menikah. Cari vendor di sini. Anda nggak main komisi semua di sana. Lah, ini kan jadi langsung jadi ide bisnis tuh. Anda langsung main, oh ini komisinya dan ini fotonya, ini gift-nya gitu. Anda punya network-nya semua. Nah, caranya kayak begitu. Ya, jadi this is the flow. Kenapa Anda harus bikin lead magnet tadi? Balik lagi adalah karena Anda pengen memenuhi kolam Anda dengan orang semakin banyak, jadi semakin penuh. Sehingga ketika orang ini banyak, penuh kayak begini, bisnis Anda jelas better daripada yang kecil kan, daripada yang saya bilang yang ini kan mending yang ini lebih bagus nih, right? Karena customernya lebih banyak, sehingga nanti ketika Anda meluncurkan apapun juga, jumlah orang yang sudah akan membeli atau melihat
produk Anda lebih banyak. Kalau saya punya 10.000 followers di Instagram, sama saya punya 10.000 email database, saya pegang email database jelas. Karena setiap hari saya bisa email ke mereka. Hey, ini loh ada barang, ya, ada barang B, ada barang C, ada barang D. Otomatis mereka akan sekian persen pasti beli. Sementara kalau di Instagram 10.000 pun, kalau saya tembak tiap hari, yang lihat nggak semuanya, gitu. Dan intensi orang berbeda ya. Orang follow sama orang daftar itu lebih niat orang daftar. Jadi kayak kalau buat saya ya, lead magnet itu kayak kita lagi mengayak begitu loh. Kalau cuma follow tuh intensinya kecil karena komitmennya kecil. Bisa unfollow dengan mudah. Jadi kayak klik doang. Tapi kalau sampai daftar email, itu mesti ngetik nama, mesti email, nomor telepon gitu kan. Kalau mau keluar mesti unsubscribe dulu, mesti klik dulu linknya, oke lagi gitu. Jadi komitmen yang lebih ini menyaring orang yang lebih niat. Sehingga ketika orang yang lebih niat ini dikumpulkan dalam sebuah wadah, maka kalau diedukasi dan dijualin, ini akan lebih bagus daripada orang yang sekedar cuma follow doang. Maka kita lihat banyak study case di luar sana sudah ngumpulin, bahkan saya ada videonya di YouTube saya lupa judulnya apa kemarin tuh, kalau nggak salah ada influencer gitu ya, followernya kalau nggak salah ada 2 juta atau berapa gitu, tapi jualan kaos nggak laku. Kebayang ya, follower jutaan loh, tapi jualan kaos nggak laku. Nah itulah kenapa, karena dia tidak membangun yang namanya lead magnet ini, dia tidak memiliki database-nya dia. Nah ini kenapa kita membutuhkan lead magnet, apapun bisnisnya by the way teman-teman. Anda butuh prospek, kita nggak ngomongin bisnisnya yang gimana-gimana, tapi bisnis apapun itu butuh prospek, gitu aja. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, kalau Anda butuh prospek Anda mau taruh di mana? Mau Anda apapun lah, itu kan butuh prospek kan. Kalau nggak punya prospek ya berarti Anda harus usaha terus-terusan gitu kan, narik orang datang lihat habis itu ngabur lagi, ini kelamaan gitu. Alright, so hopefully video ini memberikan Anda sekilas wawasan bahwa apapun bisnis Anda perlu yang namanya lead magnet. Dan saya akan mengajarkan Anda tentang lead magnet kalau Anda bergabung nanti di listbuildingmastery.id. Jadi klik aja listbuildingmastery.id. Nah di situ Anda akan belajar bagaimana menemukan market, bagaimana abis itu mendesain lead magnet yang cocok buat market Anda. Sehingga mereka nanti ketika kita tawarkan, mereka langsung mau. Nah nawarnya di mana? Di social media. Jadi gunakan social media as a source of traffic source. Social media, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok, pakai itu untuk traffic source. Dan Anda sudah digerojok traffic terus-terusan, sayang banget kalau itu dibuangin begitu aja. Anda harus grab mereka masuk ke bisnis Anda. Itu caranya. See you in the next video. Bye-bye.